Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Betari di rumah. Berjumpa lagi dengan kita Betari Podcast. Betari, berbudi, dan berprestasi. Nah, hari ini kita akan berbincang santai dengan tamu yang sangat spesial. Siapa dia? Nanti kita cari tahu. Nah, sebelum itu Sobat Betari, jangan lupa like, subscribe, and comment Betari Podcast agar Betari Podcast lebih berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Sudah di-subscribe? Oke. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu, saya Bu Siska, salah satu guru di SD Negeri Jombatan 3 Jombang. Nah, sudah hadir di sini kakak cantik dari Dinas atau Paguyuban Duta Wisata Guk dan Yuk Kabupaten Jombang. Paguyuban Duta Wisata Guk Yuk Kabupaten Jombang dengan nama Kakak Kak Afifah. Oke, selamat pagi Kak Afifah. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana? Sangat baik sekali. Ya, Kak Afifah, nih kita mau berbincang santai dengan Kak Afifah agar Sobat Betari mengetahui sebenarnya Guk Yuk itu seperti apa. Jadi pertanyaan pertama, sebenarnya perlombaan Guk Yuk itu apa sih? Baik, ajang Guk Yuk itu merupakan ajang pemilihan duta wisata yang diselenggarakan oleh Disporapar atau Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Kabupaten Jombang. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk memilih duta wisata, yaitu Guk untuk laki-laki dan Yuk untuk perempuan, yang dimana mereka akan berkontribusi dalam promosi potensi-potensi khususnya wisata lokal dan juga budaya lokal. Harapannya agar potensi wisata itu dan juga budaya itu tentunya akan lebih berkembang ke depannya dan semakin maju. Oh, sangat bermanfaat sekali ya Kak. Benar. Oke, untuk tujuan dilaksanakan Guk Yuk bagi siswa SD itu apa sebenarnya? Ada beberapa tujuan Ibu. Jadi yang pertama, kita ingin memberikan istilahnya kesempatan kepada para pelajar Jombang khususnya anak-anak SD untuk ikut serta dalam mempromosikan wisata dan juga budaya yang ada di Kabupaten Jombang. Yang kedua, mereka juga akan diberikan pengetahuan dan juga wawasan khususnya pada bidang wisata, sosial budaya dan juga ekonomi lokal. Dan yang terakhir, tujuan kita adalah untuk membentuk karakter-karakter siswa Jombang yang peduli, kemudian juga percaya diri, kreatif, inovatif, komunikatif, dan bertanggung jawab. Wah, sangat bermanfaat sekali Sobat Betari. Jadi poin yang saya dapat ini bisa mempromosikan wisata yang ada di Jombang, Betul sekali. mengenal Jombang lebih dekat lagi serta membentuk karakter. Karena memang Kak Afifah ini anak-anak siswa SD ya, saya sendiri juga memahami bahwa jarang sekali mengenal Jombang itu seperti apa, dan juga membentuk karakter anak yang tentunya berkaitan tentang profil pelajar Pancasila. Jadi untuk Sobat Betari jangan lupa, ayo mumpung ada kesempatan kita ikut ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, dampak positif yang didapatkan oleh siswa SD ini apa? Tentunya dari tujuan tadi kita bisa lihat ya Ibu, dampak positif apa yang diperoleh oleh khususnya siswa SD. Mungkin mereka pastinya akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, kemudian juga pengetahuan dan juga wawasan baru tentang potensi-potensi wisata, budaya dan juga ekonomi lokal. Dan tentunya ini tuh akan memberikan perkembangan pada diri siswa tersebut. Nah, dampak positif yang kedua yang dapat diperoleh oleh siswa SD khususnya itu adalah mereka akan mendapatkan ini istilahnya seperti sifat-sifat yang diajarkan oleh Guk Yuk ini kepada mereka, yaitu sifat peduli, kemudian bertanggung jawab, percaya diri dan juga berani untuk berbicara di depan umum. Seperti itu. Termasuk juga mempromosikan wisata, ekonomi dan budaya. Iya, betul sekali. Jadi enak, apalagi banyak siswa-siswi SD ini juga suka modeling Kak. Jadi terutama di kelas 5 dan kelas 6 kemarin juga ikut dalam lomba bahasa dan seni bidang modeling juga. Nah, itu bisa dikembangkan lagi Ibu di paguyuban. Nah, mumpung begitu ya Sobat Betari dan anak-anakku di kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin karena beberapa tahun itu tidak pernah terdengar ya Kak lomba Guk Yuk. Memang sempat vakum Ibu. Jadi terakhir itu tahun 2018 dan kami kembali lagi di tahun 2025. Ya, kembalinya kakak-kakak, maka kesempatan bagi kalian untuk ikut.
begitu ya Kak ya. Betul. Nah, kalau menurut Kak Afifa ini, kendala yang dilaksanakan GUYU ini untuk siswa SD apa kendalanya? Baik. Jadi kan tadi saya sudah sempat memberitahu Ibu kalau GUYU cilik ini memang sempat vakum terakhir tahun 2018 dan kembali lagi di tahun 2025. Iya. Mungkin kendala yang kita alami itu ketika kita melaksanakan sosialisasi atau roadshow, di mana kita itu harus memberikan energi ekstra agar para siswa, khususnya siswa SD itu lebih memahami dan mengetahui informasi tentang apa sih GUYU cilik itu, karena kan memang sempat vakum. Jadi memang mungkin jarang dibahas ya Ibu sebelum-sebelumnya. Iya. Nah, kami kembalikan lagi di tahun 2025 seperti itu. Terima kasih kepada kakak-kakak ya. Tetap semangat, setiap tahun harus ada. Iya. Karena juga anak-anak terutama di Jombatan 3 semangat sekali kalau ada lomba-lomba. Alhamdulillah, Jadi tidak semuanya mungkin terpilih kalau lomba yang lain. Nah, mumpung di sini GUYU semua bisa ikut begitu betul sekali. ya. Nah, begitu penjelasan dari Kak Afifa. Terima kasih Kak Afifa. Terima kasih. Iya. Oke, Sobat Betari, untuk pertanyaan selanjutnya ini akan dijawab oleh salah satu pegiat GUYU juga. Nah, monggo bisa dikenalkan namanya Kak siapa? Nama saya Kak Ivi. Saya dari Paguyuban Duta Wisata Guk dan Yuk Kabupaten Jombang. Oke, selamat pagi Kak Ivi. Selamat pagi. Iya. Oke, monggo bisa disapa teman-teman. Halo Sobat Betari, gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Iya, Kak Ivi untuk pertanyaan selanjutnya nih. Iya. Nah, kapan dan di mana dilaksanakan GUYU di tahun 2025 ini? Nah, kalau untuk pertanyaannya kapan? Jadi GUYU cilik di tahun ini itu sudah dilaksanakan mulai dari 6 Januari kemarin Bu. Itu pembukaan pendaftaran. Nah, pendaftarannya nanti sampai tanggal 26 Januari. Mohon maaf, tanggal 6 sampai 26 Januari. Lalu nanti untuk grand final atau puncak acaranya itu ada di tanggal 15 Februari. Nah, untuk pertanyaan di mana, kami sebenarnya sudah ada tempatnya Bu, tapi itu akan menjadi rahasia dan kami akan tetap keep silent dulu karena kami berharap dengan kembalinya GUYU cilik ini akan mengejutkan banyak orang. Jadi kayak surprise gitu. Nah, seperti itu Bu mungkin. Iya, oke, pasti penasaran ini Iya. Sobat Betari. Nah, Kakak terima kasih di sini ya sudah menjelaskan tentang kapan dan di mana. Nanti kalau Sobat Betari ingin informasi yang lebih sudah ada kontak personnya ya. Iya, ada. Terus? Langsung aja di IG GUYU. IG GUYU yang nanti akan Bu Siska sematkan di bawah ini. Iya. Oke, ditunggu. Nah, selanjutnya Kak, sebenarnya siapa saja sih yang berhak mengikuti kegiatan ini khususnya siswa SD? Apakah ada syarat tertentu? Ya betul, ada syaratnya. Jadi kami ada kualifikasi untuk calon peserta. Nah, kalau calon peserta yang pertama kualifikasinya itu harus siswa-siswi yang bersekolah di Kabupaten Jombang. Nah, kebetulan SDN Jombatan 3 juga berada di Kabupaten Jombang, jadi pastinya boleh ikut. Nah, kualifikasi yang kedua, kalau calon peserta tersebut duduk di bangku SD itu harus berada pada tingkatan kelas 5 sampai 6 SD. Lalu kalau untuk SMP itu ada di tingkatan kelas 7 sampai 8 SMP. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi untuk anak-anak kelas 5 dan 6 mumpung ada kesempatan silakan ikut. Untuk kelas 1 sampai kelas 4, nah dicoba untuk tahun Di tahun berikutnya. selanjutnya. Ya, sudah Betul. dipersiapkan sekarang ya. Oke, Kakak bagaimana rangkaian acaranya atau teknik lombanya? Oke, yang pertama itu rentetan acara dulu ya, time plan-nya. Jadi yang pertama tadi kan kami sudah pembukaan pendaftaran itu di tanggal 6 Januari sampai tanggal 26 Januari. Lalu nanti di tanggal 1 Februari itu kami ada yang namanya pengumpulan berkas. Pengumpulan berkasnya dilakukan secara offline di Dispora Jombang. Lalu di tanggal 2 Februari kami ada TM. Gunanya TM ini untuk membahas nanti setelah ini akan dilakukan apa dan apa yang perlu disiapkan oleh calon peserta. Lalu selanjutnya di tanggal 4 Februari kita ada tes bakat dan tes interview. Kalau tes bakat ya siswa diminta untuk menunjukkan bakat mereka masing-masing yang paling unggul dan paling dikuasai oleh mereka. Dan untuk tes interview biasanya cuma berhubungan dengan diri mereka sendiri dan menilai bagaimana cara mereka berbicara kepada orang lain. Lalu di tanggal 6 Februari itu kami ada finalisasi dari 30 besar menjadi 15 besar seperti Oke. itu. Lalu di tanggal 8 Februari kami ada photoshoot 15 besar finalisasi. 15 besar itu 15 pasang ya. Jadi kami ada photoshoot untuk persiapan nanti di grand final. Di tanggal 9 sampai 14 Februari kita ada pembekalan grand final.
gunanya untuk mempersiapkan nanti di hari H Grand Final yang akan dilakukan di tanggal 15 Februari. Oke, Gitu. siap. Sangat jelas sekali ya Sobat Betari. Nah, pertanyaan terakhir, nominasi juara apa saja Kak yang didapatkan? Ya, nominasi juaranya itu ada 10 ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu minder, nggak apa-apa karena nominasi juaranya itu banyak. Mungkin kalau bukan juara 1 masih ada juara-juara yang lain yang masih banyak. Ada 10 loh. Nah, yang pertama itu pasti ada winner ya Bu. Yang paling pertama itu namanya Guyuk Cili. Guyuk Cili Jombang tahun 2025. Lalu di bawahnya lagi ada wakil 1 Gu dan Yuk Cili. Yang selanjutnya ada wakil 2 Gu dan Yuk Cili. Lalu selanjutnya Bu itu ada juara atribut. Tadi kan saya sudah jelas sebutkan 3. Nah, sisanya tuh ada 7 juara atribut yang bisa teman-teman dapatkan. Yang pertama ada Guyuk Cili berbakat, intelijensia, persahabatan, fotogenik, favorit, berbusana terbaik, dan yang terakhir adalah inspiratif. Seperti itu, jadi banyak banget Bu. Sekali. Jadi Iya. untuk Sobat Betari jangan minder dulu. Betul, Ya, coba karena dulu. masih ada 10 nominasi juara. Ya, belum tentu kamu menang yang mana. Karena kalah menang biasa, kalau hari ini kalah bisa dicoba lagi ke tahun depannya. Betul. Ya, juga dukungan orang tua juga sangat sangat penting penting, sekali. betul. Ya, perjalanannya juga panjang Panjang sekali. sekali, Jadi panjang. tetap peliharalah semangat gitu Betul. ya. Rawat semangat sampai kamu mendapatkan juara yang diinginkan. Betul. Nah, untuk terakhir kata mungkin ada Kakak kesan dan pesannya Kak Ivi. Oh iya, untuk pesannya ya buat teman-teman Sobat Betari di rumah, jangan takut untuk mencoba hal baru. Jadi mungkin dengan adanya Guyuk Cili, teman-teman ini bisa bergabung bersama kami mencoba hal baru. Karena di Guyuk Cili ini kami sangat berharap bahwa peserta bisa mengembangkan diri mereka dan bisa belajar banyak hal, bukan hanya soal kecerdasan Bu, tapi juga bagaimana cara mereka bersikap, kepribadian, dan juga pembentukan karakter yang lebih baik. Mereka pasti juga akan menjadi pribadi yang lebih kreatif, inovatif, dan juga mudah bersosialisasi dengan orang lain, dan tentunya juga lebih adaptif dan transformatif. Oke, terima kasih Kak Ivi dan Kak Afifa sudah hadir di SD Negeri Jombatan 3 Jombang dan di Betari Podcast untuk memberikan pemaparannya. Nah, saya juga terima kasih kepada Betari Podcast yang Sobat Betari juga selalu hadir untuk menemani kami. Sekian dari kami, saya Bu Siska meminta maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betari Podcast, Betari berbudi dan berprestasi.